Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, Pak Bambang Tutuko SE AKMSI, kami kelompok 7 ingin mempresentasikan materi keenam yaitu biaya kualitas. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami itu ada yang pertama ada Cica Nuria dengan NIM 2302015 027. Lalu selanjutnya ada TB Meiki Nugraha yaitu 230 dengan NIM 2302015 022. Lalu yang terakhir itu ada Nanda Auralia Vinasa Putri dengan NIM 2302015 091. Next. Lalu selanjutnya materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri ya, Cica Nuria. Yang pertama itu ada pengertian biaya kualitas. Nah, kualitas sendiri itu didefinisikan sebagai kesesuaian terhadap standar terbaik untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan bagi pengguna produk atau jasa atau bisa disebut juga dengan konsumen. Nah, biaya kualitas atau cost of quality itu adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas yang buruk. Yang berarti biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Nah, biaya kualitas juga merupakan biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan kualitas yang jelek atau cacat sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan konsumen. Jadi biaya kualitas ini kalau misal biaya kualitasnya itu makin menurun eh, itu merupakan salah satu indikasi kualitas barang atau jasa makin baik yang dapat memberi kepuasan kepada pelanggan atau konsumen. Next. Biaya kualitas. Jadi biaya kualitas di sini tuh digunakan sebagai indikator keberhasilan program perbaikan kualitas yang dapat dihubungkan dengan ukuran-ukuran lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada biaya kualitas dibandingkan dengan nilai penjualan atau persentase biaya kualitas total terhadap nilai penjualan yang dimana semakin rendah nilai ini menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses. Lalu yang kedua itu ada biaya kualitas dibandingkan terhadap keuntungan atau persentase biaya kualitas total terhadap nilai keuntungan. Nah, di sini semakin rendah nilai ini menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses. Lalu yang ketiga itu ada biaya kualitas dibandingkan dengan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Ini diukur berdasarkan persentase biaya kualitas total terhadap nilai harga pokok penjualan, yang dimana semakin rendahnya nilai ini menunjukkan semakin suksesnya program perbaikan kualitas. Next. Lalu selanjutnya ada jenis biaya kualitas. Nah, biaya kualitas ini dikelompokkan menjadi 4 golongan. Lalu yang pertama yaitu biaya pencegahan atau prevention cost. Nah, biaya ini merupakan biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu ada biaya deteksi atau penilaian detection atau operational cost. Nah, biaya ini merupakan biaya yang terjadi untuk menentukan apakah dan jasa tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan kualitas. Lalu yang ketiga itu ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yaitu biaya yang terjadi karena ada ketidaksesuaian dengan persyaratan dan terdeteksi sebelum barang atau jasa tersebut dikirim ke pihak luar atau bisa disebut juga pelanggan atau konsumen. Lalu yang keempat itu ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, yaitu biaya yang terjadi karena produk atau jasa gagal memenuhi persyaratan em, ya eh,
Biaya yang terjadi karena produk atau jasa gagal memenuhi persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk tersebut dikirimkan kepada para pelanggan. Next. Nah, materi selanjutnya itu ada manfaat biaya kualitas. Jadi manfaat biaya kualitas ini tuh yang pertama ada mengidentifikasi peluang laba, yang kedua ada mengambil keputusan capital budgeting, dan keputusan investasi lainnya. Lalu selanjutnya ada penentuan tujuan dalam anggaran dan perencanaan laba. Lalu yang keempat itu ada mengidentifikasi masalah-masalah kualitas. Yang kelima itu ada menekankan biaya pembelian dan biaya yang berkaitan dengan pemasok. Yang keenam itu ada mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang tidak dikehendaki para pelanggan. Lalu manfaat selanjutnya itu ada mengidentifikasi sistem yang berlebihan. Lalu ada juga menentukan apakah biaya-biaya kualitas telah didistribusikan secara tetap. Lalu yang terakhir itu ada biaya kualitas dijadikan sebagai alat manajemen untuk ukuran perbandingan tentang hubungan masukan dan keluaran. Boleh di next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas diklasifikasikan sebagai ada dua. Yang pertama, biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost adalah biaya-biaya yang tersedia dan dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Kedua, biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden cost adalah biaya kesempatan atau oportunitas yang terjadi karena kualitas yang buruk. Biaya oportunitas biasanya tidak disajikan dalam catatan akuntansi. Nah, untuk nentuin jumlah hidden quality cost, perlu ada namanya estimasi. Nah, estimasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara atau beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode penggali atau multiplier method. Metode penggali mengasumsikan bahwa biaya kegagalan adalah hasil penggalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Nah, rumusnya adalah untuk mencari biaya kegagalan adalah K dikali biaya kegagalan eksternal yang terobservasi. Kedua, ada metode penelitian pasar. Metode penelitian pasar formal digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terdapat penjualan dan pangsa pasar. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk menentukan jumlah hidden quality cost ini adalah fungsi kerugian kualitas Taguchi. Definisi tanpa cacat tradisional mengasumsikan biaya kualitas yang tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpang dari batas spesifikasi atas dan bawah. Fungsi kerugian Taguchi mengasumsikan setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menyembunyikan biaya kualitas yang tersembunyi. Boleh di slide? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang optimalisasi biaya kualitas. Manajer bertanggung jawab untuk menentukan biaya kualitas yang optimal dengan menyeimbangkan antara biaya pencegahan dan penilaian, atau namanya control cost, serta biaya kegagalan internal dan eksternal, yaitu failure cost. Terdapat dua pandangan utama. Yang pandangan pertama tentang acceptable quality view, yang menekankan keseimbangan antara biaya pengendalian dan kegagalan hingga tercapai titik kualitas yang dapat diterima. Kedua, ada total quality control atau zero defect view, yang menargetkan kualitas tanpa cacat, di mana setiap penyimpangan dianggap sebagai kerugian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus dalam biaya kualitas. Nah, di dalam contoh kasus ini, pada awal tahun 2008, perusahaan karya memulai program peningkatan kualitas. Upaya yang cukup besar dikeluarkan untuk mengurangi jumlah unit cacat yang diproduksi. Pada akhir tahun, laporan dari manajer produksi mengungkapkan bahwa scrap dan pengerjaan ulang sama-sama menurun. Direktur perusahaan senang mendengar keberhasilan tersebut, tetapi menginginkan beberapa penilaian keuangan dampak perbaikan tersebut. Untuk membuat penilaian ini, data keuangan berikut dikumpulkan untuk tahun-tahun sebelumnya dan saat ini. Nah, berdasarkan tabel yang tersedia, penjualan dari tahun 2007 dan 2008 sama, yaitu sebesar 10 juta. Sisa bahan baku di 2007 yaitu 400 juta. Di 2008 mengalami penurunan yaitu 300.000. Di pengerjaan ulang,
biayanya adalah 600.000 mengalami penurunan juga sebesar sebesar mengalami penurunan 200.000 yaitu jadi sebesar 400.000 di 2008. Pemeriksaan produknya yaitu 100.000 di 2007 dan 2008 125.000. Di garansi produknya ada 800.000 di tahun 2007 dan 600.000 di 2008. Pelatihan khususnya meningkat sebesar dari 40.000 menjadi 80.000 sebagai investasi perusahaan dalam meningkatkan kemampuan karyawan. Di pemeriksaan bahan bakunya dari 60.000 menjadi 40.000. Dari studi kasus ini diminta klasifikasi biaya-biaya sebagai biaya pencegahan, penilaian kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Kedua, hitunglah biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan untuk setiap tahun. Berapa banyak pertambahan laba yang disebabkan oleh peningkatan kualitas. Dengan asumsi biaya-biaya kualitas dapat ditekan menjadi 2,5% dari penjualan. Berapa banyak tambahan laba yang dihasilkan melalui perbaikan kualitas. Anggaplah pendapatan penjualan tetap sama. Ketiga, susunlah laporan biaya kualitas untuk tahun 2008. Boleh di slide? Selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian pembahasan studi kasus dalam biaya kualitas. Yang pertama dari kategori biaya-biaya kualitas, yang pertama ada biaya penilaian, meliputi pemeriksaan produk dan pemeriksaan bahan baku. Biaya pencegahan meliputi pelatihan kualitas. Biaya kegagalan internal meliputi biaya bahan baku dan pengerjaan ulang. Biaya kegagalan eksternal meliputi biaya garansi produk. Nah, untuk nomor 2, pembahasannya adalah pada tahun 2007, di mana besarnya total biaya kualitas adalah 2 juta. Besarnya persentase dari penjualan adalah 20%. 2 juta ini didapat dari pertambahan dari sisa bahan baku ditambah dengan biaya. Nah, untuk 2 juta ini didapatkan dari sisa bahan baku ditambah pengerjaan ulang, ditambah pemeriksaan produk, garansi produk, dan pelatihan kualitas, serta pemeriksaan bahan baku. Jika mereka ditotal, dapatlah 2 juta atau biaya kualitas. Nah, besar persentase dari penjualan adalah 20% dari 2 juta dibagi dengan biaya penjualannya. Adapun tahun 2008 sama besarnya biaya kualitas 1.545 dari total biaya kualitasnya dibagi dengan penjualannya 10 juta. Dapatlah persentasenya 15,45%. Dengan demikian, laba meningkat sebesar 455.000 dari yang tadinya pokoknya meningkat menjadi 455.000. Apabila biaya-biaya kualitas turun menjadi ditekan, kata tadi disuruh ditekan menjadi 2,5% dari penjualan, maka memungkinkan adanya tambahan laba sebesar 1.295.000. Nah, ini didapat dari 1.545.000 dikurang sama 250.000. Dapat dari mana? 250.000 didapat dari 2,5% dikali 10 juta. Nah, untuk laporan biaya kualitas ini, selanjutnya yang untuk 3 penyusunan laporannya. Yang pertama di biaya pencegahan meliputi pelatihan kualitas sebesar 80.000. Nah, dengan persentase dari penjualan 0,80%. Biaya penilaian meliputi pemeriksaan produk dan pemeriksaan bahan baku 125.000 dan 40.000. Jika ditotal sebesar 165.000 dengan persentase dari penjualan 1,65%. Biaya kegagalan internal itu meliputi sisa bahan baku dan pengerjaan ulang, yaitu sebesar 300.000 dan 400.000. Jika ditotal 700.000 dengan persentase penjualan 7%. Biaya kegagalan eksternal meliputi garansi produk sebesar 600.000. Nah, jika semuanya ditotal, biaya kualitasnya dapatlah total biaya kualitas sebesar 1.545.000 dengan persentase dari penjualan 15,45%. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Meiki. Silakan Meiki. Selanjutnya itu pentingnya manajemen biaya kualitas dalam meningkatnya kinerja perusahaan. Manajemen biaya kualitas sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan karena membantu mengontrol dan mengoptimalkan pengeluaran yang terkait dengan pencapaian mutu produk atau jasa.
Manajemen biaya kualitas meliputi pengelolaan biaya atau pencegahan cacat, pemeriksaan kualitas, serta penanganan biaya kegagalan baik internal maupun eksternal. Nah, di sini ada manfaat utama dari manajemen biaya kualitas, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas produk secara konsisten sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya akibat produk cacat dan proses produksi yang tidak efisien sehingga menekankan pemborosan dan biaya perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional yang berdampak pada penurunan biaya total dan peningkatan profitabilitas perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan perencanaan bisnisnya yang lebih baik. Yang kelima, mendukung daya saing perusahaan di pasar dengan produk yang memiliki kualitas unggul serta biaya yang terkendali. Lanjut, Selanjutnya ada dampak biaya kualitas dari biaya kualitas terhadap Baik, perusahaan. Dampak mungkin biaya sekian kualitas terhadap presentasi perusahaan dari dalam kami. akuntansi Kurang manajemen. lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 7 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak biaya kualitas terhadap perusahaan dalam akuntansi manajemen sangat penting karena biaya kualitas berperan dalam pengendalian dan peningkatan mutu produk atau jasa. Biaya kualitas terdiri dari 4 kategori utama, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Nah, biaya pencegahan yaitu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat produk atau jasa, seperti pelatihan dan perbaikan proses produksi. Yang kedua, ya, biaya penilaian adalah biaya yang digunakan untuk mengukur dan memeriksa kualitas produk, contohnya biaya inspeksi. Yang ketiga, biaya kegagalan internal timbul dari produk cacat yang ditemukan sebelum produk sampai ke pelanggan, seperti biaya perbaikan dan pemborosan bahan. Yang selanjutnya, biaya kegagalan eksternal muncul akibat produk cacat yang sudah sampai ke pelanggan, misalnya klaim garansi, pengambilan produk, pengembalian produk, dan kerusakan reputasi perusahaan. Nah, kesimpulan yang diambil dari biaya kualitas merupakan elemen penting dalam akuntansi manajemen yang berfungsi untuk mengendalikan mutu produk dan efisiensi biaya perusahaan dengan mengelola 4 komponen utama, yaitu biaya pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Perusahaan dapat menekankan pemborosan, mengurangi produk cacat, serta meningkatkan profitabilitas. Penerapan sistem manajemen biaya kualitas yang baik tidak hanya memperbaiki kinerja keuangan, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan, reputasi perusahaan, dan daya saing di pasar. Selanjutnya saya kembalikan ke Acica. Baik, mungkin eh, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.